Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Muhammad Nur Tanah Hitam, Kota Padang Panjang yang dimuliakan Allah. Ada beberapa sebutan yang selalu dinisbatkan kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Ibadah karena memang di bulan Ramadan itu banyak ibadah yang tersedia dibanding dengan bulan-bulan lain. Di samping dengan banyaknya ibadah tersedia itu, pahala pun dilipat gandakan menjadi lipat ganda yang sangat banyak sekali. Bahkan terkait juga dengan ibadah itu ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Itu bila ibadah kita bertepatan dengan malam itu, khairum min alfi syahr, lebih baik dari kita melaksanakan ibadah 1000 tahun. Nah, khusus untuk mendengarkan tausiah ini di bulan Ramadan itu ada istimewanya lagi. Saya sulit membayangkan kalau kita mendengarkan tausiah ini di bulan Ramadan bertepatan pula dengan malam Qadar. Itu entah berapa lebar ganda pahala kita. Karena Nabi kita secara tegas menyampaikan, man hadaral majlis al-ilmi fi Ramadan kataballahu lahu min kulli qadamin ibadata sanatin. Siapa yang hadir dengan ikhlas ke satu majelis ilmu di bulan Ramadan, nah seperti sekarang itu Allah berikan pahala untuk orang itu. Setiap langkah yang ia langkahkan dari rumah itu sama dengan beribadah 1 tahun. Coba kalau bertepatan pula lagi dengan malam Lailatul Qadar, 1 langkah sama dengan setahun beribadah kali 1000 bulan. Makanya wajar jika bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Ibadah. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menjamin dirinya tidak berdosa. Kalau untuk menjamin tidak melakukan dosa besar itu bisa, karena dosa besar itu sudah kebangkangan yang bukan main. Membunuh jiwa, syirik, mendatangi tukang tenung, memakan riba, menyantap harta anak yatim, mampaulan bini laki orang, itu dosa besar. Ini bisa kita jamin ini. Tapi kalau untuk dosa-dosa kecil, Masya Allah, saya secara pribadi pun tidak bisa jamin kalau saya itu bisa bersih dari dosa kecil. Karena dosa kecil itu dosa yang sangat gampang terjadi berlaku. Disebutkan juga dengan dzambul a'dha, dosa-dosa anggota, dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa tangan, dosa kaki. Apabila sempat terarahkan kepada hal yang tidak benar, sudah berdosa. Nandak pati dicalik, nandak pati didanga. Itu selama 360 hari 1 tahun, bisa tak kita jamin mata kita nggak pernah melihat yang terlarang? Dan selama itu pula 360 hari dalam setahun, bisa tak kita jamin telinga kita tidak pernah mendengarkan yang terlarang, tidak pernah mendengarkan orang bergunjing dan sebagainya. Termasuk lidah ini selama 360 hari tidak pernah berdusta, agak sekali saja. Sulit kita bayangkan. Kadang dalam 1 hari entah berapa banyak dosa kecil yang bisa kita lakukan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, walaupun kecil kena banyak numpuk jadi besar juga. Entah berapa. Nah, kehadiran bulan Ramadan itu bisa menghapus dosa itu. Dengan kita berpuasa pada siang hari, kemudian menegakkan malam Ramadan di malam hari dengan sholat tarawih, bersedekah, menangakan tausiah, tadarus dan sebagainya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni segala dosa-dosanya yang berlalu. Mereka kadang hati awal. Makanya wajar juga bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Rahmah, bulan rahmat.
bulan rezeki bersimpah ruah. Nah, memang faktanya di lapangan itu negara-negara Islam mengakui laju arus perekonomian di bulan Ramadan khusus di negara Islam itu naik lebih daripada 50%. Jadi tabi sekayunya orang Islam kalaulah di bulan Ramadan bertambah rezeki. Apapun profesi kita. Oh, awak petani sayur meningkat jualannya di bulan Ramadan, harganya pun naik. Oh, jual pakaian, masya Allah, pakaian itu mana dibeli orang di bulan Ramadan, apalagi dekat ke Lebaran kan. Baju rayo gak salah beli jual. Toko bangunan, cat, semen, di bulan Ramadan. Bahkan profesi apa saja. Ada kawan-kawan kita yang sehari-hari hobi minta sedekah, naik aja omsetnya di bulan Ramadan. Saya pernah coba itu di Padang Panjang. Bapak, ini bulan Ramadan, mana banyak dapat bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Banyak dapat buya di bulan Ramadan buya. Kalau jam sampai bapak kosongnya baru, itu nang kosong buya. Pi balian ke belakang lah 6 kali dia. Di bulan Ramadan. Termasuklah apa yang sedang bapak ibu dengar. Buya ustad naik juga omsetnya bulan Ramadan. Full. Naik juga. Saya lebih pada 30 hari ceramah di bulan Ramadan ini. Lebih dari 30 hari. Karena malam dan pagi, bahkan malam ini kadang ada 2. Jadi naik juga. Di bulan Ramadan naik juga omset. Jadi orang-orang minta sedekah naik rezeki bulan Ramadan, buya boleh. Kalau ada bertubruk 2 ceramah itu sudah sulit mencari pengganti. Tolong gantian Pak itu cek. Wak panu apa? Panu lah di bulan Ramadan. Kita naik juga. Jadi di mana-mana memang di bulan Ramadan naik omset apapun. Apalagi menggalih pembukuan. Sampai buru-buru ada buaya yang laku di bulan puasa ke di pangana. Ia warna laku. Apa boleh malih jus? Ia warna sibuk jus maniar mengalih jus kok. Di bulan Ramadan dan pekan disampui leh. Bukan main. Nah, sehingga Nabi kita pernah membayangkan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalaulah umatku tahu apa sebenarnya yang ada di bulan Ramadan, la tada'allahu law kana syuhur Ramadan. Mereka pasti berdoa kepada Allah kalau dapat Ramadan sebulan kotari. Terutama kawan-kawan aku, ustaz-ustaz. Kalau dapat bulan Ramadan saya tarik. Jadi banyak sekali keistimewaan di bulan Ramadan. Nah, malam ini ada satu nama pula yang dinisbatkan kepada bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrul Quran. Bulan Quran. Kenapa disebut dengan bulan Quran? Karena memang Quran itu pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Pastilah Bapak Ibu tahu. Tanggal berapa itu? 17 Ramadan. Nah, ini oleh umat Islam menjadi suatu catatan, dan di mana-mana turun Quran pada tanggal 17 Ramadan itu dijadikan sebagai suatu kegiatan yang disebut dengan peringatan nuzul Quran. Ya, boleh sebelum, boleh sesudah, boleh pas 17 Ramadan, itu tidak ada masalah. Sebenarnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tidak ada satu ayat dan hadis pun yang menyebutkan bahwa Quran itu turun 17 Ramadan, tidak ada. Tapi ada isyarat. Wa aminu bima anzalna. Mereka beriman kepada apa yang kami turunkan. Yaumal taqal jam'an. Itu ada dalam Quran. Pada hari bertemunya 2 golongan. Jadi Quran itu pertama kali turun persis ketika bertemunya 2 golongan. Nah, ditelusuri 2 golongan ini maksud apa? Ternyata perang Badar. Nah, perang Badar itu terjadi 17 Ramadan. Pada tahun yang ke-40 dari Nabi. Nah, makanya sampai dipatoklah bahwa Quran itu turun 17 Ramadan. Bapak dan Bu hadirin, itu pertama kali turunnya. Kemudian munajjaman, step by step, seketek demi seketek turun sehingga memakan waktu lebih kurang 23 tahun. Jadi tidak sekaligus. Nah, ternyata dalam kajian ilmu tafsir disebutkan
Proses turun Quran itu ada dua macam. Proses pertama adalah dari lauhul mahfuz, catatan di atas langit, ke langit dunia. Itu bijumlatin wahidah, sekaligus. Jadi di lauh mahfuz ke langit dunia itu sekaligus. Itu proses pertama. Nah, proses kedua dari langit dunia sama dunia ke bumi, dalam hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak jumlatin wahidah tapi munajjaman, sedikit demi sedikit, beransur-ansur, memakan waktu 23 tahun. Nah, itu dalam kajian ilmu tafsir. Lalu bagaimana? Karena ada apa dengan sedikit demi sedikit? Nah, itu lain tidak adalah pertama, supaya Quran yang turun itu berbekas. Sehingga setiap ayat itu ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab turun. Saya berikan satu contoh. Satu kali beberapa orang kafir Quraisy itu datang unjuk rasa ke halaman Nabi. Kemudian pimpinan lapangan unjuk rasa bilang, Muhammad turun Muhammad. Kau selalu berupaya setiap hari menghabiskan tenaga, menghabiskan dana untuk mengajak orang menyembah Tuhan. Kau bilang adalah Allah. Kami ingin bertanya, apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas, atau terbuat dari perak, atau mungkin dari batu? Kalau Tuhan-Tuhan kami patung dari batu, jelaskan ke kami. Nabi kehilangan akal, balalah kemanjalihnya, kepaja-paja Allah. Akhirnya turun ayat, Qul, katakan Muhammad, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas. Itu artinya adalah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Ikhlas adalah peristiwa tadi. Adalah peristiwa tadi. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ada seorang sahabat bernama Abu Lubabah bersama dengan 5 orang temannya, di jumlahnya ada 6. Pagi itu dia duduk makan goreng di depan rumah, kena tetanggaan gitu ya. Lalu dapat berita bahwa ada perang, dan perang sudah selesai. Sungguh menyesal yang 6 orang ini. Kenapa dia tidak diberitahu kalau ada perang? Akhirnya Abu Lubabah dengan 5 orang temannya, abah dia kalian, uranglah pai parang, menyabung nyawa, antah hidup antah mati pulang. Kalaupun mati dapat syahid, lalu kita dapat apa? Kita sungguh sudah bersalah. Orang pergi berperang menegakkan agama Allah, awak makan goreng lama-lama di sekolah. Diri kita sudah bersalahnya harus kita berikan pelajaran. Saya ngusul, bisa tak kalian setuju? Wak gantung diri wak. Nak tahu diriku di diri teh, lama saya makan goreng, makan miso segala macam, ulang pai parang. Yang 5 orang bilang, saya setuju. Bagaimana cara gantungnya Tuhan? Awak gantung diri awak, kaki keteh kepala kau awak. Dia gantung diri cadia namanya kau. Kaki keteh kepala ke bawah. Setuju. Di bawah gantung, di belakang rumah dia saja ada batang jambu je. Dicarilah tali, kemudian mereka bergantung diri. Iya memang kaki tergantung, tapi kalau seminggu tergantung mati juga. Nah, setelah dia gantung diri seperti itu, ada orang lewat. Kenapa ada 6 orang tergantung? Kemudian sambil terbalik itu Abu Lubabah menjelaskan, kami magih pelajaran ke diri kami, bahwa seorang pai parang payah, sementara diri kami lama-lama enak-enak makan goreng dengan teman-teman, minum kopi segala macam. Nah, tahu diri kami di diri, itulah yang kami lakukan. Tuhan itu salah perbuatan Tuhan. Tidak ada cerita katanya. Jangan kalian turunkan kami tidak akan turun kecuali kalau Rasul yang menurunkan. Nah, tahu di diri teh. Berapa lamanya mereka tergantung? Digantungnya kurang lebih jam 8 siang sampai jam 8 besok tergantung. Orang berdarat di pinggir jalan menunggu Nabi tiba. Nabi capeklah pulang untuk menurunkan yang tergantung tadi. Baru saja Nabi nol, Rasul, ada 6 orang yang gantung diri, Abu Lubabah dan teman-teman. Cara gantungnya begini, cara gantungnya begini.
Yo lelo lah mengecek agak sasangok je Nabi itu. Akhirnya dibawa Nabi ke situ. Dicalian Nabi. Mangalah karajau kalian. Kalian tidak ikut berperang, tidak menyambung nyawa, kan kalian tidak tahu. Berarti kalian tidak bersalah. Ya, engkau bilang tidak bersalah Rasul, tapi kami merasa bersalah. Kami sudah bertekad, kami tidak akan turun kecuali bila kau rela menurunkan kami. Oh gitu? Iya. Datang perintah ke Nabi. Ya Rasul, ya, jangan turunkan sebelum ada perintah dari aku. Dikecekkan Nabi, saya tidak akan menurunkan kalian kalau tidak ada perintah dari Allah. Mengeceklah bul bawah dalam hati. Dia kalau tidak ada perintah, kalau mati si kuasa. Akhirnya langsung datang perintah. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'a asallahu yatubu alaihim. Ada beberapa orang sahabat wahai Rasul yang menyadari mereka bersalah, namun sayang mereka mencampur adukan amal baik dengan amal buruk. Amal baik merasa dosa, amal buruk mengantar diri. Asallahu yatubu alaihim, namun Allah tetap mengampuni dosa mereka. Aturunan aja. Baru turun kali Nabi. Maka surat yang menyebutkan wa akharuna i'tarafu bidzunubihim wa akharuna i'tarafu bidzunubihim itu adalah ayat yang turun asbabun nuzulnya yang tadi itu. Jadi setiap ayat ada sebab-sebab turunnya. Kenapa harus ada sebab turunnya? Supaya apa di umat. Jadi tidak bahagia. Agak saja pelajaran mantu itu. Ada sebab turunnya. Nah, proses yang seperti ini memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Jadi lama. Awalnya adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu awalnya, dan yang terakhirnya surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islaman dinan. Itu yang terakhirnya. Yang menjadi poin bagi kita hari ini itu kan sekilas sejarah. Nah, dalam waktu yang sangat pendek yang akan menjadi poin begini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setiap yang dilakukan oleh Allah pasti ada maksud dan tujuan. Amba awalnya pertanyaan dulu kapak ke ibu. Dijawab jadi tidak jangan jawab. Bapak, ibu, kira-kira lah berapa kali wak ke dunia? Ibu sudah berapa kali ke dunia? Oh, baru kali ini. Bapak semuanya? Iya, baru kali ini. Kalau lah ada nang kedua kali ke dunia, anda sih kok tempat lah. Artinya kita baru kali ini ke dunia. Belum ada yang sudah kedua kali. Yang sudah selesai hidupnya di dunia berangkat, tak balik-balik, pulang lagi. Kalau ada balik agak surang, ya ke Kabul lah kabar mah. Di kubur itu santiang yang itu kejadian kok. Jadi rata-rata seluruh kita baru kali ini nongol ke dunia. Artinya dalam bahasa lain, dunia ini adalah kampung baru kita. Ibarat kita pergi ke satu tempat, tempat itu selama hidup baru sekali itu kita ke situ. Banyak hal kita tidak tahu tentang tempat kampung baru ini. Ndak jaleh doang, pakai ada di siko. Bang begitu, sekali kok kemari baru. Makanya orang banyak yang tersesat di dunia. Kenapa? Sekali kok baru. Siapakah orang yang tersesat itu? Nan malu bertanya. Namanya pula bisa saja hidup tanpa bertanya. Makanya lahir buat pepatah, malu bertanya, sesat di jalan dia. Nah, siapa contoh-contoh orang yang sesat? Kalau dalam Quran, Firaun sesat, Qarun sesat, Namrud sesat. Termasuklah Qarun, Firaun, Namrud zaman-zaman kini. Kenapa dia tersesat? Karena nggak mau bertanya. Nyo menyangko dengan otaknya saja dia sudah bisa selamat dalam hidup. Padahal barang kok kampung baru. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baru saja datang ke satu daerah, taruhlah Palembang, baru sekali itu ke Palembang, supaya kita tidak salah dan tidak tersesat jalan di Palembang, apa yang harus lakukan? Bertanya. Lalu kepada siapa kita bertanya? Kepada orang yang pernah hidup di Palembang. Jadi tanya kepada orang yang tidak pernah ke situ, itu tidak tentu jalannya itu kota-kota begitu. Nah, kita bertanya, nanti kalau tiba di Palembang, Mas Haji soal kamar, lapor nasi di mana?
Kalau di kapal sapi manuka, mamali ayam, mamali segala macam, kama. Tempat tinggal di mana, hotel di mana. Selagi alamat-alamat itu semuanya cukup di awak berangkat ke situ, insya Allah tidak tersesat. Nah sekarang Bapak Ibu kita semua, awak hidup di dunia sekali ke baru. Berarti dunia aku barang-barang baru, kampung-kampung baru. Allah pernah bertanya ke orang nan tahu baca hidup di dunia. Nah kau salah. Sebab kebanyakan kawan kita, most of them, wa aktsaruhum, banyak sekali manusia hidup di atas bumi, dia menyangka lebih bisa hidup surang tanpa bertanya. Ujung-ujungnya celaka. Tapi ada kawan kita yang selamat berlayar sampai ke pulau tujuan. Dia tutup hidupnya bihusnil khotimah, dengan baik kesudahannya. Nah sekarang mari kita bertanya kepada orang yang tahu tentang seluk-beluk dunia. Akhir-akhir coba takut sianan tahu. Tentu sang yang paling tahu tentang dunia adalah yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan alam ini. Nak tentu kau biar lisan bertanya nak tentu saja. Nah, yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang paling tahu tentang ba'awa hidup di Baramanjang. Allah lah yang paling tahu ba'awa hidup di Sumatera Barat kok, di Indonesia kok, bahkan di dunia kok. Kenapa? Karena Allah tahu, tidak ada tasuru di Allah, cialah aja. Ada orang bertanya, tapi sasek sampai bertanya. Contoh ada waktu masih musim-musim nomor dulu bertanya pada nomor kan tembak, tanya kan gilo. Sedangkan kurang pandai bertanya, salah juga kadang, kok karang gilo aja bertanya, kadang ke kuburan aja bertanya. Nah, bertanyalah kepada orang yang tepat, fas'alu ahla zikra. Bertanya kepada orang yang tahu. Nah Bapak Ibu, orang yang bertanya kepada Allah artinya belajar tentang apa yang diberitahukan oleh Allah selama hidupnya. Nah Allah tanpa ditanya sudah menurunkan ini buku catatan. Buku catatan yang namanya Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah untuk pedoman hidup kita di atas dunia. Akan masuk barang itu. Makanya Qul nahbitu minha jami'a, turunlah ke bumi ke sadualanya, itulah sadualanya. Fa inni ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Setelah kalian hidup di dunia nanti saya akan datangkan petunjuk dari saya, Al-Quran. Siapa mengikuti petunjukku itu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, insyaallah tidak akan tersesat. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar, akan selamanya. Jaleh jalan negari turui, jaleh pagar negara telando, mana punya awak, mana punya orang. Tapi kalau Quran tidak diindahkan, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang lari dari petunjukku Al-Quran, maka bagi orang itu tersedia kehidupan yang penuh dengan kedangkalan. Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena itu Al-Quranlah satu-satunya akan bisa menyelamatkan kita di waktu kita hidup di atas dunia. Setidak-tidaknya ada 3 fungsi Quran untuk kita. Pertama sebagai hudan, sebagai petunjuk. Hudan analogi lainnya adalah kompas untuk kapal yang berlayar di lautan. Kalau sedang berlayar di laut, di muka belakang kiri kanan air saja. Air saja. Kalau tidak ada kompas, kamalah arah haluan kalimat doakan. Kita dapat bayangkan Bapak Ibu. Maka Quran datang, ini arah haluan kalian. Maka Quran adalah sebagai petunjuk. Nah itu. Yang kedua, Quran itu berfungsi sebagai furqan, pembeda. Di dalam hidup segala dua. Min kulli zaujaini isnaini. Saja dua. Laki-laki padusi, malam siang, halal haram, boleh tak boleh, jauh dake, atas bawah, kanan kiri, nyuruh sadanya itu. Sebagai alat pembedanya Quran. Kalau tidak jauh Quran, halal jauh haram sama saya, kiri jauh kanan sama saya, laki jauh padusi sama saya, maka banyak sase. Kadang laki-laki semua laki-lakinya bininya, padusi semua padusinya bininya. Kenapa? Dengan tidak Quran. Jadi Quranlah yang memberikan informasi kepada kita bagaimana cara membedakan yang dua tadi. Dan perbedaan yang diberikan oleh Quran kepada kita itu bersifat abadi dan menyamarkan kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu namanya Quran sebagai furqan.
Yang ketiga, Quran sebagai syifa, sebagai obat. Obat apa? Syifa lima fis sudur, mengobati apa yang ada di dada kita, alias obat hati. Ada orang dalam hidup dengan membawa hati yang sakit. Jadi hidup kau sakit hati saya. Basujo ayam sakit hati ke ayam, basujo pelo sakit hati ke pelo, basujo nasi sakit hati ke nasi, basujo orang sakit hati ke orang. Tiada hari tanpa sakit hati. Sakit saya hati mencari orang tu sadu alahnya. Itu hatinya sakit tu. Tagak orang, tagak tarik saya. Duduk orang ajak tadi duduk saja lihatlah, dia tidak ada selesai. Memang manusia itu kalau dia tidak memiliki hati yang sehat, dia akan sakit hati kepada siapa saja. Sakit hati saya. Nah, padahal di tengah-tengah kehidupan ini, oleh karena hamba Allah itu sangat banyak yang terjadi itu di luar keinginan awak. Awak ingin panen nanti bawa hujan. Awak ingin tarang tapi kalam. Awak ingin cari kena hujan. Nah, kan itu. Awak tiba Ustaz Haji semananya akhirnya nanti bawa penghenti. Akan banyak terjadi tengah-tengah kehidupan seperti itu. Bagaimana kita mengelola yang tidak berkenan di hati itu tidak merusak kita. Atau Quran bagaimana? Apa kata Quran? Wa ataina likulli syai'in hikmah. Kepada segala sesuatu itu Allah berikan hikmah. Ada rencana Allah di belakang itu. Karena bumi ini dengan segala isinya adalah satu paket perencanaan Allah yang sangat jauh dari ilmu awak. Abo terus memberikan contoh ini kepada jamaah Kemamupai. Ada teman saya namanya Salman di kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Hari itu jam 10 harus sudah nyampe di Belitung. Diambil pesawat jam 6. Barangkali di rumah sudah subuh. Apa kata sopir taksi? Pak, bagusnya kita lewat sini agar tidak macet. Ya terasa kamu lah. Kemana kamu bawa aku nurut aja. Rupanya tiba di jalan tuh macet jadinya. Apalagi dia macet. Nggak macet kecil macet jadinya. Lah tabang pesawat tinggal. Nggak dibayar sih taksi kawan. Terserah apa lah mau bayar apa enggak terserah apa aja. Kan di luar dugaan kita. Setengah jam sudahnya mengecek barang-barang ke supir taksi kok. Dapat berita bahwa pesawat yang bakalnya tumpang tu jatuh. Masuk lawi. Sampai kini kan tak bersuah badan pesawat. Hanya cari tempat taksi kau balik. Untung nak bawa dia. Untung lagi jalan tu bawa kau. Nak do dan lain. Kan terlihat oleh kita. Allah sedang merencanakan sesuatu. Kenapa kita harus marah-marah tidak menentu arah bila terjadi sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita? Termasuklah kawan kita nan maja di UNP tahun 90-an. Reuni malamnya di Jakarta sehingga tidur larut, sudah semayang subuh tak kantu akan main pada jam ampeknya harus maja di waktu itu masih IKIP karena UNP kan dikecillah ke kemenakan anak adik beko jam sabaleh jagoan dia pesawatnya pukul 1 iya mak lalu dek namanya anak-anak tentunya melonjak ini melonjak dia masih kejang mau dia masih kejang mau dia lupanya kan mak kalau pukul 1 mak kau tercinta surang ayo nak sejalan jangan ladeng kecian kang jagoan dan dak jagoan iwa lupa balik mak lupa kecian piang itu kecian nampak ada aja. Tapi tak berapa lama setelah dia marah sama cucunya dapat kabar bahwa pesawat yang dia tumpang itu juga jatuh. Hanya pagi cucunya untung nak jagoan. Kan begitu. Abah awak memahami ku bapak dan ibu. Itu hanya bisa dipahami bila hati kita lapang. Kalau nak menongol sawak tumbuh halimu juga kok anak salah itu tidak fair namanya dalam hidup. Makanya jangan cepat-cepat kita marah terhadap apa yang kita lalui di tengah-tengah kehidupan. Yusuf itu tidak akan menjadi raja kalau tidak dicampak dek kakaknya ke dalam semua. Kita Quran kan. Kalau tidak yakin kita begitu peristiwanya batal iman kita kepada kitab. Nah, baca rohnya mengelola hati supaya tenang waktu itu. Nah, makanya apa ibu anak terjadi pasti ada hikmah. Membuat rumah di Balimbiang dipasang kacau cermin tali. Anca apa kawan dia orang Subiang piti nak piti galak tali. Nah, itu caranya. Ada deh aja. Dia orang rumah yang kau aja. Lah 22 tahun bapak gua kau. Ia warna sana tidak. Ndak pernah membunuh dia.
bapiti dan pulang nyogalak je. Indak bapiti dan pulang, ndak pun mau duit ni. Lepas tu lah 21 tahun. Lah lebih amat je. Lah 3 anak, lah kampek tu je. Kadang-kadang lu anak je. Ditelusuri dia kawan rupa bini kau sumbiang. Awalnya kau duit ndak sampai gigi. Akan gitu. Jadi ada hikmah sebenarnya. Kan sampai hikmah. Saya seperti mereka ceramah ini, saya lapang aja. Oh aduh ceramah jemaah yang lalu, silakan tidak apa-apa. Itu menandakan badan saya sehat. Kadang orang malah pergi ke dokter, Pak dokter tidak mau mantul lalu Pak dokter. Dia orang ngacaramah tekan tuak tarik saya, dia pergi ubek sasoi. Ubek habis tekan tuak lo balik. Dawa indak di ubek indak segala macam. Mulai saya guru ceramah terkulai sekali. Baralaka alhamdulillah sehat badan itu. Begitu caranya. Cuman ada kejadian di Batu Sangkar, tidur kecil mendengarkan Ustadz ceramah langsung meninggal. Amu pakai ceramah kayak itu. Amu saja di awal mau cerita aku kayak bakuan yang segala. Selesai ceramah protokol menutup acara. Pak, kira apa? Kalau Pak kira dia meninggal. Ternyata dia meninggal sedang mendengarkan ceramah. Banyak kenapa? Lalu ketek. Dia pun lalu ketek sedang mendengar ceramah bisa meninggal. Tapi walaupun meninggal syahid langsung masuk kan lumayan itu. Cuman antara ala siap syahid jadi tuh kan itu masalahnya. Jadi bawa mengelola sehingga ya everything never mind itulah kira. Nggak ada masalah, no problem. Akan begitu. Itu akan bisa termaktub di tengah-tengah kehidupan kita bila hati kita sehat. Ajo adi ube hati, iya cukup. Aku tidak mengaji senang pandai. Dalam seminggu tidak pernah baca Quran sekali Allah. Itu keterlaluan namanya. Awak kadang-kadang tu lo anak baci itu, woi baca kajian, dan awak tidak pernah. Itulah keboleh gambar tu. Jadi kita pandai membaca Al-Quran itu kita baca terus. Setiap Quran ada batas kayak begini. Iko ada orang kasihnya kau nak tu jamu-jamu baik karancan kau. Aku nanya kau untuk membaca malam tadi lah sampai 5 disambung tu gini. Khatam ulang lagi. Begitu. Hiduplah berdampingan dengan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi sehat lahir dan batin, karena Quran itu adalah sebagai obat. Nah Bapak Ibu, Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Quran. Tenang kita. Makanya tetapkanlah, wajibkanlah kepada diri kita semacam daftar begitu rupa. Dalam sehari itu tidak boleh tidak membaca Al-Quran. Apun profesiwan. Apa kadai? Al-Quran ketek. Kan pembali itu nak 24 jam on time dia. Kata orang nak baca Quran. Habis kau tiba orang tak loh. Habis kau sambung balik kan bisa saja. Mungkin 1 minggu khatam, ulang lagi. Baca Quran dapat. Asarangkan dua bajali jalan ujawali jalan tarwih. Nak merangkak kepada oto jalan baca Quran lah. Aku tidak bakal sampai titik ayaki. Itu nak masuk terus. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, itu diantara kajian yang dapat kita kemukakan kalau kita bicara masalah nuzul Quran. Jadi apa ada Ibu? Menurun jalan ke Kota Panjang, tidur situ hari pagi. Ceramah malam pun tidak boleh panjang karena diulang besok pagi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.